Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terimalah salam dari Provinsi Lampung, Tabiun. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Hidrologi kelas RB untuk memenuhi tugas remedial. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis neraca air dan respon hidrologi daerah air sungai X terhadap kejadian hujan ekstrim. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Linda Susekawati dengan NIM 125470002. Dan saya Michael Dika dengan NIM 125470004. Dan saya Adinda Puspita Putri dengan NIM 125470026. Dan saya M. Raihan Rizkula dengan NIM 125470058. Kami dari program studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu dari kelas RB. Sebelum itu, cakupan studi kasus. Cakupan studi kasus meliputi analisis komponen utama siklus hidrologi pada suatu daerah air sungai, meliputi presipitasi, intersepsi, dropfall, temp flow, infiltrasi, simpanan air tanah, evapotranspirasi, kualitas air tanah, serta respon aliran sungai yang direpresentasikan melalui hidrograf. Untuk itu, alur analisis yang pertama yaitu presipitasi, intersepsi, dropfall dan stem flow, infiltrasi, simpanan air tanah, evapotranspirasi, limpasan permukaan, hidrograf sungai, dan evaluasi kualitas air tanah. Studi kasus ini membahas respon hidrologi suatu daerah aliran sungai terhadap kejadian hujan dan perubahan tata guna lahan. Selanjutnya di bagian persoalan. Baik, untuk studi kasus hidrologi, analisis respon hidrologi das X terhadap kejadian hujan ekstrim. Sub das X memiliki luas wilayah sebesar 50 km persegi yang didominasi oleh lahan pertanian, permukiman, dan sebagian kawasan hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan, sehingga masyarakat setempat sering mengalami banjir pada musim hujan dan penurunan debit sungai pada musim kemarau. Pada tanggal 15 Januari 2026, terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama 3 jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa curah hujan total yang terjadi sebesar 120 mm. Vegetasi di wilayah das mampu mengintersepsi 15% dari total curah hujan, sedangkan 75% air hujan mencapai permukaan tanah sebagai trough-fall dan 10% mengalir melalui batang pohon sebagai stem flow. Kapasitas infiltrasi tanah di das tersebut adalah 20 mm per jam, sedangkan nilai evapotranspirasi rata-rata harian mencapai 4 mm per hari. Untuk mengetahui kondisi air tanah, dilakukan pengukuran pada dua sumur pantau. Sumur A memiliki muka air tanah sebesar 15 mdpl, sedangkan sumur B memiliki muka air tanah sebesar 10 mdpl. Jarak antara kedua sumur adalah 500 meter. Pengujian kualitas air tanah yang menunjukkan nilai total dissolved solids atau TDS sebesar 650 mg per liter dan pH sebesar 6,8. Pengamatan debit sungai menunjukkan bahwa sebelum hujan debit dasar sungai sebesar 8 meter kubik per detik, sedangkan setelah hujan debit meningkat hingga mencapai 60 meter kubik per detik dengan waktu menuju debit puncak time to peak selama 5 jam. Oke, untuk pertanyaannya, 1. Hitung volume total presipitasi yang jatuh pada das. 2. Hitung besarnya intersepsi, rockfall, dan stem flow dalam satuan mm dan m kubik. 3. Hitung jumlah air yang berpotensi menjadi simpanan air tanah dan limpasan permukaan. 4. Jelaskan peran evapotranspirasi dalam neraca air das. 5. Hitung gradien hidrolik dan tentukan arah aliran tanah. 6. Analisis kualitas air tanah berdasarkan nilai TDS dan pH. 7. Analisis hidrograf aliran sungai berdasarkan data debit yang tersedia. 8. Jelaskan pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap respon hidrologi das. Baiklah, untuk penyelesaian yang pertama, yaitu soal menghitung volume total presipitasi dengan diketahui curah hujan itu 120 mm atau sama dengan 0,12 mili, luas das 50 km kuadrat dengan total 50
juta meter kuadrat. Ditanyanya volume total presipitasi atau V, penyelesaiannya yaitu dengan rumus V sama dengan P kali A. Substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus. 0,12 kali 50 juta sama menghasilkan 6 juta meter kubik. Hasil dari volume total presipitasi yang jatuh pada das adalah 6 juta meter kubik. Untuk penyelesaian yang nomor 2, menghitung besar interupsi, drop fall, dan stream flow dalam satuan milimeter dan meter kubik. Diketahui curah hujan 120 mm, intersepsi 15%, drop fall 75%, stream flow 10%, luas das 50 juta meter kuadrat. Ditanya A. Besarnya intersepsi, B. Drop fall, C. Stream flow dalam bentuk mm dan meter kubik. Penyelesaiannya yang pertama A. Intersepsi T sama dengan 15% kali 120 menghasilkan 18 mm, volume V1 0,018 kali 50 juta menghasilkan 900.000 meter kubik. B. Drop fall TF sama dengan 75% kali 120 menghasilkan 90 mm, volumenya 0,09 kali 50 juta menghasilkan 4,500 juta meter kuadrat. C. Stream flow 10% kali 120 menghasilkan 12 mm dengan volume 0,012 kali 50 juta menghasilkan 600.000 meter kubik. Dengan verifikasinya, IT plus TF plus SF sama dengan 120, 18 tambah 90 tambah 12 sama dengan 120 mm. Oke, yang untuk yang ketiga, menghitung jumlah air yang berpotensi menjadi simpanan air tanah dan limpasan permukaan. Pertama-tama diketahuinya downfall-nya itu 90 mm, stem flow-nya itu 12 mm, kapasitas infiltrasinya 20 mm per jam, durasi hujannya 3 jam, luas dasnya 50 juta meter kuadrat. Untuk ditanyanya besarnya simpanan air tanah atau limpasan permukaan. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari air yang mencapai permukaan tanah, yaitu 90 tambah 12, yaitu 102 mm. Kapasitas infiltrasinya totalnya itu F sama dengan 20 kali 3, F sama dengan 60 mm. Air yang menjadi simpanan air tanah, delta S sama dengan 60 mm. Volume simpanan air tanah 0,06 kali 50 juta sama dengan 3 juta meter kubik. Untuk limpasan permukaan, Q sama dengan 102 dikurang 60 sama dengan 42 mm. Volume limpasannya 0,042 dikali 50 juta sama dengan 2.100 meter kubik. Hasilnya itu simpanan air tanah 60 mm atau 3 juta meter kubik, limpasan permukaannya 42 mm atau 2.100 meter kubik. Yang keempat, peran evapotranspirasi dalam neraca air das. Diketahui evapotranspirasi yaitu 4 mm per hari. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara proses evaporasi dan transpirasi dalam neraca air das. Untuk rumusnya P sama dengan ET plus Q plus delta S. Keterangannya P itu presipitasi, ET itu evapotranspirasi, Q itu limpasan, delta S itu perubahan simpanan air. Nilai evapotranspirasi sebesar 4 mm per hari menunjukkan bahwa setiap hari terjadi kehilangan air sebesar 4 mm dari permukaan tanah dan vegetasi menuju atmosfer. Hasilnya evapotranspirasi berperan dalam 1. Mengurangi ketersediaan air, 2. Mengurangi pengisian air tanah, 3. Menurunkan debit sungai saat musim kemarau, 4. Menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Baik, untuk yang kelima yaitu menghitung gradien hidrolik dan arah aliran air tanah. Diketahui, muka air tanah sumur A sama dengan 15 mdpl, muka air tanah sumur B 10 mdpl, jarak antar sumur
yaitu 500 meter. Ditanya gradien hidrolika dan arah aliran air tanah. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus I sama dengan delta H per L. Selisih muka air tanah sama dengan delta H sama dengan 15 dikurang 10, yaitu 5 meter. Gradien hidrolik, yaitu I sama dengan 5 per 500 sama dengan 0,01. Hasilnya gradien hidrolik 0,01 atau 1%. Arah aliran air tanah bergerak dari muka air tanah yang lebih tinggi menuju muka air tanah yang lebih rendah, yaitu sumur A ke sumur B. Lalu yang keenam, menganalisis kualitas air tanah. Diketahui, TDS sama dengan 650 mg per L, pH-nya 6,8. Ditanya kondisi kualitas air tanah. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan standar kualitas air bersih, rentang pH yang baik adalah 6,5 sampai 8,5. Maka pH masih memenuhi standar. Klasifikasi TDS, kurang dari 300 mg per liter, sangat baik. 300 sampai 600 itu baik, 600 sampai 900 cukup baik, lebih dari 900 itu kurang baik. Karena nilai TDS sebesar 650 mg per liter, maka kualitas air tanah termasuk kategori cukup baik. Jadi, kualitas air tanah masih layak digunakan untuk kebutuhan domestik dengan pengolahan sederhana. Untuk yang ketujuh yaitu analisis hidrograf aliran sungai. Diketahui debit dasar sama dengan 8 meter kubik per detik, debit puncaknya 65 meter kubik per detik, time to peak-nya 5 jam. Ditanya komponen dan interpretasi hidrograf. Penyelesaiannya yang pertama yaitu komponen hidrograf meliputi base flow, debit dasar sejumlah 8 meter kubik per detik, rising lim atau kurva naik peningkatan debit akibat hujan, peak discharge atau debit puncaknya 65 meter kubik per detik, time to peak-nya 5 jam, recession lim atau kurva turun yaitu penurunan debit setelah puncak. Dan dilihat sketsa hidrograf yang diperoleh yaitu di bagian sumbu X itu adalah waktu per jam dan untuk sumbu Y yaitu debit meter kubik per detik. Di sini kurvanya termasuk kurva naik dengan puncak 65 meter kubik per detik dengan waktu menuju puncak yaitu 5 jam. Delapan, pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap respon hidrologi das. Perubahan tata guna lahan menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi, menurunnya intersepsi, menurunnya infiltrasi, berkurangnya simpanan air tanah, meningkatnya limpasan permukaan, meningkatnya debit puncak sungai, meningkatnya potensi banjir. Kesimpulannya, perubahan tata guna lahan mengakibatkan respon hidrologi das menjadi lebih cepat, yang ditunjukkan oleh peningkatan limpasan permukaan dan debit puncak sungai serta berkurangnya cadangan air tanah pada musim kemarau. Untuk referensi, yang pertama ASDAQ C 2023, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press. Kedua, Dikman S. L. 2015, Physical Hydrology 3 RD at Long Grove Waveland Press. Ketiga, Vetter C. W. 2018, Applied Hydrology 5 tahun ed. Long Grove Waveland Press. Untuk itu yang bisa kami presentasikan terkait analisis neraca air dan respon hidrologi dari aliran sungai X terhadap kejadian hujan ekstrim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.